Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Saudara-saudara sekalian, penggiat penulisan artikel jurnal, terus pada bidang ilmu hukum. Pada kesempatan ini saya memberikan sebuah tutorial bagaimana melakukan submission pada jurnal petitum yang diterbitkan oleh Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur yang diterbitkan setiap 6 bulan, yaitu pada bulan April dan bulan Oktober. Bidang ilmu hukum yang spesifik pada hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum perdata, dan juga hukum internasional. Pada jurnal petitum ini terakreditasi peringkat 5 bersertifikat oleh Kementerian Ristek dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang kami diserahkan pada tanggal 1 bulan April tahun 2020. Nah, lebih lanjut lagi, saudara-saudara sekalian, yang saya ingin kembangkan bahwa kalau kita mau melakukan suatu submission atau mengirim artikel pada jurnal petitum ini, yang pertama kita harus memiliki akun. Terus kemudian kalau kita tidak memiliki akun, maka yang pertama adalah kita harus melakukan registrasi. Registrasi itu yang pertama kita klik di pojok atas, itu ada tertulis registrasi. Kemudian kita klik, lalu kemudian di sini ada misalnya ada first name yang berbintang warna merah itu. Saudara diwajibkan untuk menulis nama, misalnya katakanlah saya contohkan di sini kita tulis namanya Petrus. Setelah itu middle name ini tidak perlu kita masukkan, maksudnya tidak wajib. Yang pasti wajib adalah yang ada bintang merahnya. Kemudian nama belakang itu kita misalnya tulis TKG. TKG misalnya. Jadi namanya adalah Petrus TKG. Nah, tentu di sini afiliasi adalah maksudnya universitas atau institusi tempat kita bekerja atau beraktivitas. Misalnya Universitas Satya Wiyata Mandala. Nah, ini kemudian kita sudah mengisi pada kolom afiliasi yang tentu disesuaikan dengan institusi kita. Kalau misalnya kita universitas, ya kita universitas sebutnya di situ. Kalau sekolah tinggi, kita sebut sekolah tinggi ilmu hukum misalnya. Nah, terus kemudian country, karena katakanlah misalnya di Universitas Satya Wiyata Mandala itu adanya di Indonesia, maka kita misalnya mencentral di sini adalah Indonesia. Kita cari Indonesia, kemudian kita temukan di sini ada Indonesia. Lalu kemudian setelah itu jangan lupa bahwa menulis email. Email ini saudara-saudara sekalian penting kita isi bahwa akan ada notifikasi-notifikasi yang terkirim dari petitum ke email Anda di setiap ada review, edit, dan begitu juga kalau misalnya hendak pada saat kita akan terbitkan. Tulis Petrus TKG ya gitu @gmail Petrus TKG guswima@gmail.com. Kemudian tentu kita tulis lagi misalnya di sini username ini Anda jangan lupa menulis username dan mengingat Petrus. Kenapa? Karena inilah yang kemudian yang akan Anda pakai nanti pada saat mau melakukan login. Jadi kiranya jangan dilupa. Terus kemudian passwordnya adalah harus menggunakan 6 karakter. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian repeat password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kemudian kita lanjut melakukan yes. Setelah itu yes, kemudian di sini tidak usah di yes di bawah. Kita tulis misalnya I am not a robot, kita centang, kemudian kita registrasi. Nah, setelah kemudian kita registrasi, maka ini adalah sudah sukses untuk kita melakukan registrasi.
ini sudah sukses untuk melakukan registrasi. Nah, berarti bahwa kita telah memiliki akun di dalam jurnal petitum. Nah, sekarang kita coba untuk masuk, untuk melakukan submission, melakukan pengiriman artikel. Kita logout dulu Petrus. Oke, kita masuk misalnya Petrus. Kemudian kita masukkan password tadi 1 2 3 4 5 6. Nah, kita login. Oke, ini sudah masuk. Kita sudah masuk, diarahkan ke home dan kita terlihat. Nah, sekarang bagaimana kita mau melakukan submission suatu tulisan? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita di sebelah kanan ini kita lihat ada submission, author quit, ada submission paper, submit paper. Kita coba. Ini semua sudah ada central-centralnya. Kemudian kita ada di sini terbaca make a new submission. Kita membuat submission baru. Nah, ini akan tampil kita di start pertama submission dan artikel ini. Di bagian pertama kita darahkan, yang pertama Anda central semua ini, central saja, Anda apa-apa. Kemudian Anda central lagi, ini central semua. Setelah itu kemudian selesai. Nah, kita diarahkan untuk save and continue. Nah, setelah save and continue ini, maka kita akan diarahkan pada poin 1 itu upload file, select and competent. Kita klik gambar panah di bawah ini, kemudian ingat ada artikel teks. Artikel teks ini kemudian kita diarahkan untuk upload file. Upload file, misalnya saya mencontohkan ini artikel. Saya coba buka, lalu kemudian sudah masuk artikelnya, kemudian kita lakukan continue. Oke, kita langsung continue lagi. Setelah kemudian confirm complete. Oke. Nah, setelah itu kita sudah selesai di tahap 2. Nah, save and continue lagi. Maka selanjutnya ingat sini jangan lupa tulis judul artikelnya di sini ya. Anda copy paste saja misalnya. Cuma karena saya tidak sempat in tutorial saja, jadi saya tidak sempat ambil. Kemudian setelah itu ada lagi di bawah abstrak ya, di sama. Tulis abstrak ya, tulis abstrak di sini. Anda ambil copy paste saja misalnya. Anda tinggal Anda ambil copy paste dari artikel yang ada di laptop saudara, lalu kemudian Anda copy paste di sini. Nah, setelah Anda copy paste seperti itu, maka kemudian Anda terus lakukan save and continue. Nah, ini sudah selesai. Finish submission. Oke, lanjut lagi. Nah, kita menunggu lagi saudara-saudara sekalian, bagaimana akun ini melakukan mengupload Anda punya tulisan di dalam jurnal petitum, sehingga kemudian kami akan mendapatkan nanti notifikasi. Ya, ketika kemudian kami akan notifikasi setelah Anda kirim ke kami, maka kami sebagai manajer lalu kemudian mengirimkan artikel Anda kepada editor. Setelah di editor melakukan suatu tugasnya yang telah diberikan oleh jurnal petitum, nah kemudian mereka melakukan mengedit Anda punya tulisan, kemudian mereka kirim lagi ke kami di pengelola jurnal. Nah, kemudian setelah itu kemudian pengelola jurnal mengirim ke penulis. Setelah penulis kemudian kirim lagi perbaikannya ke kami, kami kirim lagi ke reviewer. Setelah reviewer lagi mengirim ke kami lagi kirim ke penulis, penulis perbaiki hasil review. Lalu kemudian setelah itu kemudian penulis mengirim lagi ke kami, kemudian selanjutnya dilakukan layout dan tunggu jurnal Anda akan terbit. Nah, artinya saudara-saudara sekalian, setelah submission complete, berarti tulisan saudara itu dipastikan sudah terkirim ke kami, dan kami akan melakukan tahapan-tahapan editing, melakukan tahapan review, dan melakukan layout. Jadi tetap Anda senantiasa mengecek email saudara-saudara sekalian, karena ini tidak berakhir di sini, tapi ini tetap kita lakukan suatu perbaikan, dan itu kami konsisten untuk tetap melakukan perbaikan di situ. Saya kira seperti itu saudara-saudara sekalian yang saya bisa sampaikan tentang melakukan submission sederhana
dalam jurnal petitum yang dikelola oleh Universitas Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa sebelum melakukan copy submission, perlu saudara-saudara sekalian untuk melakukan mengedit tulisan saudara-saudara sekalian sesuai dengan template yang disediakan oleh petitum. Yang mana template-nya ada di sini sebelah kanan saya, kemudian ada template download artikel. Nah, kita lihat, Anda akan diarahkan untuk kemudian download artikel. Nah, ini saudara-saudara sekalian, yang penting Anda ubah tulisan Anda sesuai dengan template yang kami sediakan. Nah, di sini kita lihat pertama, kalau bagian merah ini, saya pikir tidak perlu Anda melakukan perbaikan di sini, ya. Tapi di sini, judul artikel itu saudara Anda gunakan Constantia ukuran 14, ya. Kapitalis, error, bold. Anda melakukan menghitamkan ini, menebalkan. Kemudian di sini ada nama penulis. Misalnya di sini Petrus. Nah, tanpa gelar, Anda jangan gunakan gelar. Kemudian afiliasi, Anda jangan lupa menulis afiliasi, misalnya universitas apa, misalnya di sini. Dan setelah itu Anda lakukan di sini menulis email Anda. Saran saya gunakan email .co.id, Anda punya email perguruan tinggi. Nah, setelah itu kemudian Anda akan diarahkan untuk bagaimana membuat yang namanya abstrak. Ada dua abstrak, yaitu abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris. Nah, abstraknya itu tidak melebihi daripada 150 kata dan tidak kurang daripada 100. Begitu juga pada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga demikian. Kata kunci, ada kata kunci dalam bentuk bahasa Indonesia, ada kata kunci atau keyword dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan lagi dengan pendahuluan. Jadi pendahuluan ini seperti biasa kalau Anda dalam metode penulisan kita di umum itu kan ada the solent, ada the saying, ada fenomena hukum, isu, kurang lebih itu muatan di dalam pendahuluan. Tetapi yang terpenting bagi kami adalah itu kami akan lakukan edit, review, dan tentu akan dilakukan nanti konfirmasi kepada penulis. Tapi yang penting kami akan koreksi lebih penting terkait dengan tata cara penulisannya adalah bahwa kutipan referensi disiapkan menggunakan aplikasi Mendeley dengan style apa? Style body note. Jadi kita menggunakan body note seperti ini contohnya. Efriza 2019. Kita tidak menggunakan halaman bukunya Efriza, tapi kita hanya mencantumkan tahun buku tersebut diterbitkan. Nah, selanjutnya Anda menggunakan lagi, kita lanjut lagi pada metode penelitian. Kita ada metode penelitian. Metode penelitian itu berisi daripada sifat penelitian atau metode penelitian, kemudian sumber datanya dari mana, kemudian tekniknya, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Disingkat-singkat saja, jangan terlalu panjang seperti tesis, disertasi, atau skripsi. Kemudian kutipan referensi disiapkan menggunakan aplikasi juga Mendeley dengan style apa? Style body note. Nah, kemudian hasil penelitian ini kita gabung menjadi hasil penelitian dan pembahasan. Jadi jangan Anda pisah. Jadi langsung saja digabung menjadi sub hasil penelitian dan pembahasan. Nah, setelah itu kemudian kalau jika ada subbabnya, maka Anda hitamkan, lalu kemudian Anda pertebal. Tetap menggunakan kalimat yang pertama itu adalah menggunakan huruf kapital. Nah, tentu juga terkait dengan referensi atau kutipan-kutipan itu kita melakukan tetap menggunakan body note dengan tidak mencantumkan terkait dengan halaman daripada buku yang dijadikan sumber. Selanjutnya paragraf menggunakan format paragraf spesial first line 1 cm, kemudian tetap tulisannya adalah Constantia ukuran 12 pt dan spasi 1. Lalu kemudian setelah itu Anda selesai di hasil penelitian dan pembahasan, maka tentu Anda akan harus membuat kesimpulan. Ketentuan kesimpulan ini ada paragraf menggunakan format paragraf special first line 1 cm,
Kosetia ukuran 12 PT dan spasi 1,15. Nah, selain daripada itu, yang terpenting ingat bahwa memberikan kesimpulan berharap bahwa tetap menggunakan satu paragraf. Usahakan kesimpulannya satu paragraf. Ketentuan daripada saran adalah sama dengan ketentuan pada kesimpulan, tapi yang terpenting Anda di sini adalah juga sama dengan kesimpulan, harus ada satu paragraf. Jangan menggunakan 2 paragraf, 3 paragraf. Kemudian setelah Anda memberikan saran, maka tentu ada diberikan sebagai khas daripada jurnal petitum ini, Anda akan diarahkan untuk membuat ucapan terima kasih. Setelah Anda memberikan terima kasih, maka Anda ada daftar pustaka. Ini contoh-contoh daftar pustaka yang diberikan. Saya kira saudara-saudara sekalian, Anda tinggal melakukan mengcopy paste tulisan Anda di dalam template yang disediakan, lalu kemudian Anda mensubmission sebagaimana petunjuk yang telah diberikan pada materi terdahulu. Jadi seperti itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa di dalam dunia penulisan, dan kami akan menunggu saudara-saudara sekalian di tiap bulan 4 kami akan terbit dan bulan 9 kami akan terbit. Jadi sehingga sebelumnya itu kami berharap untuk bisa mengirim atau mensubmit Anda punya tulisan, nanti akan kami lakukan suatu koreksi-koreksi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Salam kerjasama dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.